Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para santri, para orang tua dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti ingin sukses. Setiap orang pasti ingin berhasil. Dan tentu setiap orang ingin hidupnya penuh dengan keberkahan. Termasuk di dalam pondok pesantren. Ada 5 kunci untuk sukses dan mendapat ilmu yang barokah. Yang pertama yaitu bil jiddi wal ijtihadi. Dengan sungguh-sungguh bahwa di pesantren itu bukan tempat untuk santai, bukan tempat untuk males-malesan, bukan tempat untuk semaunya sendiri, bukan. Bahkan di dalam makalah berbahasa Arab disebutkan al ilmu la yunalu illa bil ijtihadi, bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan sungguh-sungguh. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil atau menemukan ilmu yang barokah. Oleh karena itu, para santri dan semuanya sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam mencari ridho guru, sungguh-sungguh di dalam ngaji. Itulah kunci kesuksesan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu al-alimu bitangdimil waktu, yaitu seorang santri harus pandai mengatur waktu. Bagaimana waktu belajar, bagaimana waktunya untuk istirahat, kapan waktu untuk makan, minum, kapan waktu untuk murojaah, kapan waktu untuk qiyamul lail. Itu penting. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan faslun fil istifadah halaman 38, wa yambaghi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu. Wasayugyanya para santri itu untuk selalu mencari manfaat, mencari faedah, mencari ilmu, mencari pengetahuan dalam segala waktu atau di setiap waktunya. Hatta yahsula lahul fadlu, sehingga ia memperoleh keutamaan dan kemuliaan. Jadi penting untuk diketahui bahwa waktu bagi seorang santri adalah ilmu. Waktu bagi seorang santri adalah pengetahuan dan hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi pola hidup yang jelek. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nashaihul Ibad, Syekh Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan kerusakan umat yang terdahulu, yaitu yang pertama kasratul manam, itu banyak tidur. Jangan sampai santri itu hidupnya terus-menerus tidur, dan tidur. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Hasan bin Ziyad fitafakuhi wa huwa ibnu samanina sanatan walam yabid alal firashi arba'ina sanatan. Syekh Hasan bin Ziyad di dalam mencari ilmu itu selama 80 tahun. Nah, 40 tahun umur beliau itu digunakan untuk belajar. Bahkan beliau ini tidak sempat untuk tidur di atas ranjang, tidur di atas kasur. Masya Allah, luar biasa. Itu yang pertama, banyak makan, banyak tidur. Kemudian yang kedua, kasratul manab, kasratul ta'am, banyak makanan. Jadi santri jangan sampai
sering makan, sedikit-sedikit makan. Ya, sedikit makan. Harusnya makannya yang sedikit. Nah, tidak Abdul Butun, hamba perut. Yang dipikir otaknya di sini isi perut, bukan ilmu tapi isi perut. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, kasratul kalam, yaitu banyak berbicara. Banyak berbicara yang tidak manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Bahkan pernah Imam Syafi'i itu curhat pada Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'ahidzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Pernah suatu kali Imam Syafi'i tadi curhat kepada Imam Waqi' terkait jeleknya hafalan. Ya, curhat terkait hafalannya yang kurang bagus dan jelek. Kemudian Imam Waqi' menasihati pada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat-maksiat, maksiat hati, maksiat mata, maksiat tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ad-du'a lil walidain wal asatid wal ustadzat. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa adab seorang santri itu hendaknya selalu mendoakan orang tuanya, guru-gurunya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, maka hendaknya seorang santri itu apa? Menziarahi minimal sebulan sekali. Bahkan di beberapa pondok seperti di Nggarjo, seperti di Salatiga Al-Muntaha dan Mbah Yai Munawir, pondok Mbah Yai Munawir, itu kuburan, makam gurunya itu dijadikan sebagai tempat untuk menghafal, untuk apa? Berkhalwat, menyendiri. Begitu. Mudah-mudahan 5 cara sukses, cara kunci sukses di pondok pesantren serta mendapatkan ilmu barokah, mudah-mudahan bermanfaat bagi para santri, orang tua, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Kalaupun ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan di dunia Islam dan menambah keberkahan bagi kita semua tentunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan materi yang lain. Salam sukses dan salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.